Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Oke, apa sih pola bilangan itu? Pola bilangan itu merupakan suatu susunan yang teratur. Nah, kalau jenisnya, kalau di soal itu ada pola bilangan, angka maupun huruf. Jadi tersusun secara teratur berdasarkan operasi. Nah, ini operasinya, operasi bilangannya, apakah itu penjumlahan, pengurangan, pembagian ataupun perkalian. Jadi inilah matematika, ya, suatu susunan daripada barisan bilangan itu ternyata membentuk suatu pola, dan itu kita bisa menebak bilangan yang akan muncul setelahnya itu apa, bilangan apa, nilainya berapa. Nah, ini berdasarkan polanya. Kalau teman-teman sudah tahu, maka sangat mudah untuk menebaknya. Kalau secara bentuknya, pola bilangan ini banyak jenisnya. Salah satunya adalah pola Fibonacci, kemudian pola Larik, kemudian pola bertingkat, dan terakhir pola kombinasi. Nah, pola Fibonacci itu apa? Jadi sebelum ke contoh, kawan-kawan harus tahu definisinya dulu. Pola Fibonacci itu setiap angka selanjutnya itu berasal dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Jadi kita kunci dua bilangan awal, karena bilangan setelah dua bilangan awal ini tergantung kepada penjumlahan dua bilangan sebelumnya. Maka bilangan 3 ini dari mana? Nilai 3 ini dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya, 1 plus 2. Kemudian 5 ini dari mana? Ini dari penjumlahan dua bilangan sebelumnya, 2 ditambah 3, dan seterusnya. Maka ini kita bisa menebak bilangan setelah 21 ini bilangan berapa. Tentu ini hasil penjumlahan antara 13 plus 21. Berapa? 34. Oke, mudah kan? Balik lagi, kita lanjutkan di pola Larik, ya. Jadi apa sih pola Larik itu? Nah, pola Larik itu barisan bilangan berikutnya. Contohnya nih, bilangan kedua itu diperoleh dari operasi bilangan sebelumnya. Nah, 2 ini dari mana? Dari hasil penjumlahan 1 plus 1. Berarti polanya yang pertama ini plus 1. Demikian juga 3 ini dari mana? Operasi bilangan sebelumnya, 2 plus 1. Ternyata polanya kalau kita gali ini plus 1 semua. Nah, maka ini adalah pola Larik, begitu. Operasinya konsisten, polanya konsisten, yaitu plus 1. Tentu di sini berapa? 6 plus 1 berarti berapa? 7. Nah, selanjutnya inilah yang dinamakan dengan pola Larik 1. Larik 1. Nah, contoh yang kedua ini agak berbeda. Kalau kita gunakan pengerjaannya dengan contoh yang pertama, kita coba dulu nih, ya. 2 nih dari mana? Plus 1. 5 dari mana? Plus 3. 4 dari mana? 5 min 1. 9 dari mana? Plus 5. 6 dari mana? Min 3. Nah, kalau begini, ini kan tidak berpola. Berarti kan di sini ternyata ini bukan salah soalnya, ya, tapi teman-teman salah dalam metode pengerjaannya. Kalau teman-teman cermati, ini masih pola Larik, tapi Larik 2. Maksudnya Larik 2 itu apa? Larik 2, dia akan berpola setelah melewati satu bilangan. Nah, berarti apa? Satu ini
teman-teman bisa nebak plus 4, berarti berapa? 9 plus 4 13. Jadi maksud dari Larik 2 adalah di dalam satu barisan bilangan ternyata ada dua pola, yang satu plus 2, yang satunya plus 4. Oke, selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan pola bertingkat. Pola bertingkat sendiri secara definisi, suatu barisan itu akan berpola ketika lebih dari satu tingkat. Contohnya berikut barisan 2, 6, 12, 20, 30 bla bla bla. Nah, di sini coba kita lihat, kita buktikan bersama-sama. 2 ke 6 ini polanya plus 4 ya. 6 ke 12 ini plus 6. 12 ke 20 plus 8, 20 ke 30 plus 10. Nah, kalau melihat pola tingkat pertama ini tidak membentuk pola sama sekali, maka kita akan sulit menebak ini nilai setelah 30 ini berapa bilangannya. Nah, ternyata ini tingkatan pertama ini belum berpola, dan coba kita polakan 4 ke 6, ternyata ini plus 2. 6 ke 8 ini plus 2, 8 ke 10 ini pun plus 2. Nah, dia baru berpola itu di tingkat kedua. Maka kita bisa menebak nilai selanjutnya setelah 30 ini berapa. Maka di sini pasti 10 plus 2 berarti berapa? Plus 12. Berarti 30 plus 12 berapa? 42. Nah, ini jawabannya. Oke, selanjutnya kita akan bahas berkaitan dengan pola kombinasi. Pola kombinasi ini gabungan dari pola Larik, bertingkat, dan ini merupakan pola yang cukup rumit karena lebih kompleks ya. Jadi nanti kalau kita pecahkan soal ini, nanti kita akan lihat ini adalah gabungan dari pola Larik dan juga pola bertingkat. Oke, kita langsung kerjakan saja. Nah, ini kalau melihat barisannya ada 2, 3, 6, 3 bla bla bla, 15, 11, 14, 56, 51. Nah, ini bagaimana cara pengerjaannya? Nah, ini coba kita identifikasi dulu. 2, 3, 6, 3 bla bla bla, 15, 11, 14, 56, 51. Coba kita mulai dari pengerjaan dari 15 dulu. 15 ke 11 ini pasti ada satu kemungkinan, karena penjumlahan nggak mungkin, pembagian nggak mungkin, perkalian nggak mungkin, pasti ini adalah pengurangan. Min 4. 11 ke 14 ini pasti ada satu operasi bilangan yang memenuhi, yaitu plus 3. Kemudian 14 ke 56 ini adalah perkalian ya, 14 dengan 4. 56, 51 ini pasti ada satu pola, yaitu pengurangan berapa? Min 5 ya. Jadi polanya di sini negatif, positif, perkalian, pengurangan. Jadi pasti sebelumnya pun akan berpola seperti itu. Berarti di sini akan berpola sebelum pengurangan, berarti di sini adalah perkalian. Di sini perkalian. Perkalian berapa jadi? Perkalian di 3. Ya sudah, bagi saja 15 bagi 3, pasti di sini adalah 5. Benar nggak polanya? 2 ke 3 ini pasti plus 1. 3 ke 6, ingat setelah positif itu ada perkalian, berarti 3 dikali 2. Kemudian setelah perkalian itu pasti ada
pengurangan. 6 ke 3 pasti min 3. Setelah pengurangan itu harus ada penjumlahan, min 3. Kemudian 3 ke 5 berarti plus 2. Nah, polanya bagaimana? Kita tandai ya dengan warna yang berbeda. Oke, warna biru. Jadi 1 plus 2 plus 3 berpola dia. Sini selalu plus 1, dan di sini plus 1. Demikian juga min 3 min 4 ini selalu min 1. 4 ke min 5 ini pun selalu min 1 polanya. Kemudian ini pun berpola. Tuh. Nah, di sini ada berbagai macam kombinasi ya. Namanya pola kombinasi, ada pola lari, kemudian ada pola bertingkat. Begitu. Nah, demikian konsep daripada cara pengerjaan dari pola bilangan, baik itu pola angka maupun huruf ya. Tapi dalam contoh kali ini yang diangkat ini baru pola bilangan atau pola angka. Mungkin demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.